Halo Bunda, jadi kali ini saya akan berbagi seperti biasa menurut pengalaman saya pribadi ya Bunda. Karena kan setiap orang kan beda-beda. Wajar sih sebenarnya kita sebagai orang tua itu sangat antusias sekali, sangat bahagia sekali menyambut kehadiran buah hati kita. Sepertinya semuanya ingin kita beli, baik apapun itu, untuk perlengkapan yang mungkin nantinya bisa aja nggak kepake. Nah jadi untuk video kali ini saya akan berbagi apa aja barang-barang yang anti mubazir tentunya. Jadi itu yang pertama menurut saya itu adalah bedong. Nah ini bedongnya lembut ya. Nah jadi ini sangat dibutuhkan sekali. Ini kalau kita stoknya cukup banyak nggak apa-apa Bunda. Mungkin satu lusin ya nggak apa-apa. Dan selanjutnya itu ada cawat. Jadi cawat ini sangat dibutuhkan sekali. Ini kalau kita mau stok banyak juga nggak apa-apa, satu lusin ya. Ini nggak apa-apa karena kan bayi kita sering pipis, sering BAB. Jadi kalau kita stok satu lusin setengah juga nggak apa-apa. Dan selanjutnya ada baju bayi. Nah jadi kalau untuk baju yang tangannya pendek seperti ini stok 3 aja ya Bunda ya. Baju tangan panjang ini juga perlu, tapi nggak usah di stok banyak Bunda, 3 aja cukup. Dan kelambu, ini kelambu juga sangat kita perlukan Bunda ya, biar nggak digigit nyamuk. Dan selanjutnya ini ada celana pendek, ini juga stoknya nggak usah terlalu banyak, 3 aja cukup. Dan ini celana panjang, 3 juga cukup ya Bunda. Karena kenapa? Balik lagi perkembangan bayi itu kan cepat besarnya, jadi untuk baju otomatis nanti mubazir. Kalau di stoknya seperti yang tadi celana ataupun baju satu lusin itu cukup banyak, nanti mubazir aja. Dan ini yang paling penting Bunda, karena kan bayi baru lahir itu biasanya kukunya tuh udah panjang-panjang. Nah jadi kita harus sediain sarung kaki dan sarung tangan itu cukup banyak Bunda, setengah lusin masing-masing. Selanjutnya kita beli perlak, sangat perlu ya Bunda, karena kan bayi kan sering banget pipi, sering banget BAB, terus tisu basah, selanjutnya juga tisu kering, baby oil juga perlu. Nah selanjutnya ini kalau saya pakai juga untuk minyak rambutnya biar wangi ya kalau habis mandi, minyak telon, perlengkapan kalau habis mandinya. Terus ada juga parfumnya biar baby wangi. Terus ada juga bedak ini ya Bunda, kalau saya pakai bedak yang aman-aman aja, saya pakai bedak ini. Dan juga saya beli ini, jadi ini. Selanjutnya pakai sampo bayi juga perlu Bunda. Terus kita juga harus pakai pampers ya. Jadi kan kalau malam itu, kalau saya pribadi itu biasanya saya pakai pampers, karena kalau malam kan biasanya bayi sering banget ya karena minum susu terus, jadi kan BAB, BAK juga lancar. Jadi kalau malam tuh biasanya saya pakai pampers, tapi kalau siang itu jarang saya pakai pampers kecuali mau bepergian aja, karena kasihan juga kalau dia pakein pampers terus Bunda. Nah selanjutnya kalau seandainya kita pakai susu formula itu harus sediain dot juga, terus sediain juga untuk pembersih dotnya juga. Dan untuk keperluan tidur dedek bayi, kalau aku sih beli ini Bunda ya, tidur kasur seperti ini, jadi biar bisa juga tidurnya berdekatan dengan kita. Kalau khusus kita beli keranjang bayi kan otomatis tempat tidurnya terpisah dengan kita. Tapi kalau yang seperti ini dia bisa satu sejajar dengan kita tidurnya, jadi kan ketika bayinya nangis ataupun pipis ataupun BAB itu kita bisa langsung tahu gitu loh Bunda, karena
karena kan posisinya kan berdekatan dengan kita tidurnya seperti itu. Dan kalaupun seandainya bunda mau beli stroller, menurut saya sih cukup membantu ya, bukan kategori penting ya, cukup membantu juga stroller seperti ini bunda, cukup membantu. Nah menurut saya pribadi bunda ya, stroller itu saya gunakan dalam keadaan yang kita tidak bisa jauh dari bayi kita. Contoh kita lagi makan gitu, jadi kan pengennya bayi tetap ada di samping kita, tapi kan kalau kita gendong gitu kan cukup repot ya bunda. Namun kita tetap ingin bayi kita itu masih ada di dekat kita ya, makanya saya gunakan stroller biasanya seperti itu. Jadi untuk keperluan mandinya kita juga butuh bak mandi untuk bayi, mandi yang steril tentunya, handuk yang lembut, handuk yang steril juga perlu. Itu aja sih bunda sebenarnya untuk keperluan bayi baru lahir. Yang jelas yang paling penting menurut saya secara pribadi, secara pengalaman saya itu adalah bedong. Bedong cukup dibanyakin bunda ya, minimal 1 lusin, dan cawat kata dia sering BAB, BAK itu juga minimal 1 lusin. Kalau seperti baju, celana dan lain-lainnya itu nggak usah terlalu banyak distokin, karena kan pertumbuhan bayi kan cepat, nanti mubazir aja kalau stoknya banyak. Dan juga yang paling penting itu adalah sarung kaki, sarung tangan bayi, karena kukunya tuh panjang. Kalau bayi baru lahir itu biasanya kukunya juga panjang. Oke, itu aja bunda untuk pengalaman pribadi saya, kegunaan atau keperluan yang harus kita siapkan untuk bayi kita yang baru lahir. Jadi apa-apa aja yang harus kita beli, sekiranya barang yang kita beli itu tidak mubazir dan pasti kita gunakan seperti itu. Jadi sayang sekali kan kalau banyak beli ini beli itu tapi sangat sebentar sekali digunakan dan bahkan tidak digunakan. Oke, sampai di sini dulu bunda, sampai jumpa di video selanjutnya. Bunda, untuk memedong bayi ini ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya menurut saya, menurut pengalaman pribadi saya itu dapat membuat bayi kita tidur lebih nyenyak, tidurnya juga lebih nyaman, dan membantu kehangatan bayi juga, membuat kita mudah untuk menyusui bayi kita. Dan perlu diwaspadai juga ya bunda, kalau memedong bayi jangan terlalu ketat. Ikat kain sedikit longgar agar bayi masih bisa sedikit bergerak dan napasnya tidak sesak. Dan untuk pemakaian bedong ini hanya sampai dengan usia 2 bulan aja ya bunda, untuk menghindari sudden infant death syndrome.